A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makithina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim in yaquluna illa kadziba. Sifat wajib bagi Rasul: sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatona cerdas. Sifat mustahil bagi Rasul: khizib berbohong, khianat berkhianat, hitman menyembunyikan wahyu, balada bodoh. Sifat jais bagi Rasul: al-aradul basyariyah, yaitu memiliki sifat-sifat manusiawi seperti makan, minum, beristri, bekerja. Wujud artinya ada, kidam artinya terdahulu, baqa artinya kekal, mukhalafatul lil hawadisi berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri, wahdaniyat esa, kudrat berkuasa, iradat berkehendak, ilmu mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basar melihat, kalam maha berfirman, qadiran maha kuasa, muridan maha berkehendak, aliman maha mengetahui, hayan maha hidup, sami'an maha mendengar, basiran maha melihat, mutakaliman maha berfirman. Sifat mustahil bagi Allah: adam tiada, hudus baru, fana binasa, mumtasalu lil hawadisi menyerupai makhluk, ihtiyaju lil ghairi membutuhkan yang lain, ta'adud berbilang atau lebih dari satu, ajzun lemah, karaha terpaksa, jahlun bodoh, mautun mati, umyun buta, samamun tuli, bakamun bisu, kaunuhu ajizan keadaan yang lemah, kaunuhu mukraha keadaan yang terpaksa, kaunuhu jahilan keadaan yang bodoh, kaunuhu mayitan keadaan yang mati, kaunuhu ashama keadaan yang tuli, kaunuhu a'ma keadaan yang buta, kaunuhu abkama keadaan yang bisu. Sifat jais bagi Allah: fi'lu kulli mumkinin au takruhu, artinya Allah memiliki kebebasan mutlak untuk menciptakan segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak menciptakannya. Biografi singkat Al-Khawarizmi: beliau bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Beliau lahir sekitar 780 Masehi di Khawariz dan wafat sekitar 850 Masehi di Baghdad, Irak. Al-Khawarizmi dikenal sebagai Bapak Al-Jabar karena menjadi tokoh yang meletakkan dasar ilmu Al-Jabar. Ia juga merupakan seorang ahli matematika, astronomi, geografi, dan ilmu hitung. Beliau bekerja di Baitul Hikmah, House of Wisdom di Baghdad, yang pada masa itu menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam dunia pendidikan, Al-Khawarizmi menekankan pentingnya berpikir logis, sistematis, dan berdasarkan perhitungan yang benar. Ia mendorong pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian, pengamatan, pemecahan masalah secara rasional. Karya terkenal beliau adalah Al-Kitab Al-Muqtashar fi Hisab Al-Jab wal Muqabalah, yang menjadi dasar lahirnya ilmu Al-Jabar. Dari namanya pula lahir istilah algoritma, yang menjadi dasar ilmu komputer modern. Kontribusi Al-Khawarizmi sangat besar dalam perkembangan matematika, pendidikan, astronomi, dan teknologi, sehingga pemikirannya masih digunakan hingga sekarang. Hadis tentang menuntut ilmu yaitu: man salaka thariqan yaltabisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Perawinya yaitu Abu Hurairah. Kitab Sahih Muslim nomor 2699. Analisisnya: menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Allah memberikan kemudahan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu, dan hadis ini memotivasi untuk terus belajar sepanjang hayat. Macam-macam hukum syara. Yang pertama, hukum taklifi.
1. Wajib, pengertiannya harus dikerjakan. Jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa. Contohnya sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Dalilnya inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Yang kedua, sunnah, yaitu perbuatan dianjurkan. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya sholat duha, sholat tahajud, bersedekah. Dalilnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sungguh pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagimu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Yang ketiga, haram, yaitu perbuatan yang dilarang. Jika dilakukan berdosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya minum khamar, berjudi, zina. Dalilnya wajatanibu la'allakum tuflihun. Artinya, maka jauhilah agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Yang keempat, makruh, pengertiannya yaitu perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan. Jika ditinggalkan mendapat pahala, jika dilakukan tidak berdosa. Contohnya makan bawang sebelum sholat berjamaah di masjid. Dalilnya man akala min hadhihi syajarati fala yaqrabanna masjidna. Artinya, barang siapa memakan bawang maka janganlah mendekati masjid kami. Perawinya Jabir bin Abdullah, kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kelima, mubah, perbuatan yang boleh dilakukan atau ditinggalkan, tidak berpahala dan tidak berdosa. Contoh makan, minum, tidur, bekerja. Dalilnya walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Artinya dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Yang kedua, hukum wajib. Asbabu artinya sebab, contohnya masuk waktu zuhur menyebabkan wajib waktu zuhur. Asyaratu yaitu syarat, wudu adalah syarat sawudu. Al-mani'u penghalang, yaitu perbedaan agama menjadi penghalang waris. As-sahih sah, sholat dengan memenuhi rukun dan syarat. Al-batil batal, itu sholat tanpa wudu. Ar-ruhdah keringanan, yaitu musafir boleh mengqasar sholat. Al-azimah hukum asal, sholat 4 rakaat bagi yang tidak berpergian. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sami'allahu liman hamidah.
ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وآتني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادك الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله